Bab 394 Pacarku. Saat mendengar perkataan Kurnia, Grace sedikit terharu. Dia tahu, kondisi keluarga mereka masalah pernikahan tidak mungkin bisa pilih sendiri. Kontrak pernikahan adalah hal yang sering terjadi. Grace menjelaskan, "Kakek, aku dengan dia hanya teman saja." Kurnia mengerutkan keningnya, "Hanya teman?" Grace menganggukkan kepalanya, "Lia, masa?" Kurnia sedikit marah, "Hanya teman mana mungkin menggunakan nyawa menyelamatkanmu?" Grace pun terdiam, menjelaskan. Dia juga tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini karena dia juga tidak menyangka pria itu akan menggunakan nyawa menyelamatkannya. Apakah dia benar-benar suka padanya? Namun, itu hal yang mustahil. Karena mereka baru kenalan saja. Apakah jatuh cinta pada pandangan pertama? Hal seperti ini juga tidak mungkin terjadi. Hati Grace mulai kacau. Kurnia melirik Grace sekilas, lalu menghela napas, "Nak, kamu harus lebih peka. Beberapa tahun ini kamu tidak pacaran. Kakek juga tidak memaksamu, tapi kakek sudah berpengalaman. Jika berjumpa dengan orang yang kamu suka, langsung kejar. Jangan menyesal." Grace menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakek, kita lebih baik membahas hal utama, mencari identitasnya." Saat mendengar perkataan ini, tatapan mata Kurnia langsung tajam. Selain keluarga Lee, memang ada siapa lagi? Keluarga Lee. Ekspresi wajah Grace langsung masam. Di kota Baiyun, keluarga Lee dan keluarga Su adalah saingan. Dia tidak menyangka kali ini akan menggunakan cara kasar seperti ini. Benar-benar tidak menaati peraturan. Kurnia berkata dengan serius, "Mulai dari hari ini, kamu tinggal di sini saja." Grace diam sejenak dan berkata, "Aku tinggal di luar." Kurnia sedikit tidak senang. Grace pun berkata, Dia melindungiku." Kurnia mengerutkan keningnya. Grace lanjut berkata, "Kakek, tempat ini bagaikan penjara, lalu aku dan wanita itu." Saat membahas wanita itu, ekspresi wajahnya menjadi masam. Kurnia menghela napas dan berkata, "Terserah kamu." Grace tersenyum dan berkata, "Terima kasih kakek." Kurnia berkata, "Setelah kondisinya sudah membaik, bawa dia datang mencariku." Grace sedikit bimbang. Dia masih ingin menjelaskan. Kurnia lanjut berkata, "Aku akan berterima kasih padanya." Grace pun tak berdaya dan hanya bisa menjawab, "Baik." Usai berkata, dia pun berjalan keluar. Setelah Grace berjalan keluar, dari sudut ruangannya yang gelap berjalan keluar seorang senior yang memakai jubah berwarna hitam. Senior itu melihat ke arah pintu lalu berkata, "Tuan, kamu beneran mendukung nona muda?" Ekspresi wajah Kurnia sangat datar. Jika remaja itu benar hanya manusia biasa, aku tentu saja tidak akan setuju selama ini. Dia tidak tahu seberapa menderitanya menikah dengan orang miskin. Kita masa tidak tahu, tapi juga jangan mengecewakannya. Dia sudah mengorbankan nyawa menyelamatkan Grace. Kita harus mengingat kebaikan ini." Usai berkata, Kurnia memejamkan kedua mata dan berkata, "Hasilnya bagaimana?" Setelah berjumpa barulah merundingkannya. Di dalam kamar, Sander perlahan-lahan membuka kedua matanya, merasakan rasa perih di bagian perutnya. Dia diam-diam memutuskan setelah pulih, dia akan baik-baik melatih raga ini dan ilmu pedang. Sekarang dia bisa mengendalikan pedang dengan batin. Sayangnya ada penekanan yang kuat di tempat ini. Lawannya yang sebenarnya adalah orang yang membentuk penekanan di sini. Pada saat ini, Grace mendadak berjalan masuk.
Sander membuka matanya. Grace mengenakan baju kain putih yang longgar dan rok kain berwarna hitam. Rambut panjangnya dilepaskan, sekarang lebih terlihat lebih lembut. Grace berjalan ke samping ranjangan Sander. Dia pun memberikan apel yang sudah dikupas dan berkata, "Agak baik." Sander menerima apel itu. Di saat ingin menggigit, luka di dadanya membuat dia kembali mengerutkan keningnya. Grace langsung berkata, "Sini, aku bantu." Setelah itu, dia mengantarkan apel ke samping mulutnya Sander. Sander menggigit, lalu berkata, "Nona Grace, apa kamu tahu siapa yang melukaimu?" Grace menganggukkan kepalanya. Kakek sudah menyelidikinya, dia akan menyelesaikannya. Sander menganggukkan kepala dan tidak banyak bertanya. Grace mendadak bertanya, "Sebelumnya aku tanya Yunita, dia bilang kamu mencari orang di Tiada Batas Club. Siapa yang mau kamu cari? Aku seharusnya bisa membantumu." Sander langsung menjawab, "Master Tiada Batas." "Master Tiada Batas." Grace menganggukkan kepalanya. "Baik, aku sudah mengingatnya. Nanti aku akan meminta orang untuk mencarinya. Apakah ada Master Tiada Batas di Tiada Batas Club?" Sander tersenyum berkata, "Terima kasih." Grace menatap Sander sekilas dan berkata, "Kamu tidak membenciku?" Sander sedikit keheranan, "Kenapa aku membencimu?" Grace menundukkan kepalanya, "Kamu pergi mencari orang di Tiada Batas Club, tapi aku malah salah paham, lalu mengusirmu." Sander menggelengkan kepala dan berkata, "Bukan salahmu. Semua ini salahku, aku tidak menjelaskan dengan jelas." Grace memandang Sander dan berkata, "Kamu benar tidak marah?" Sander menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Lia, aku tidak marah kok." "Lalu, kamu sudah membantuku begitu banyak, mentraktirku makan, lalu membeli baju untukku, aku sangat berterima kasih padamu." Grace pun tersenyum manis dan berkata, "Untung saja kalau tidak marah. Sekarang aku akan membantumu mencari informasi tentang Master Tiada Taraf." Usai berkata, dia berdiri dan pergi. Sander yang baring di ranjang pun perlahan-lahan memejamkan matanya. Ayahnya dan bibi berguan polos juga ada di sini. Bagaimana kondisi mereka? Lalu, si Putih dan Arya. Bagaimana kondisi mereka sekarang? Jika mereka baik-baik saja, lalu menyadari dirinya tidak ada, apakah akan datang mencari? Di sebuah ruang private, Arya memeluk si Putih duduk di kursi. Lalu, ada belasan wanita berdiri di depannya. Rata-rata wanita yang tinggi dan langsing, lalu sangat cantik. Jika berada di luar pasti adalah primadona. Arya melirik belasan wanita, lalu mengulurkan tangan menunjuk, "Kamu dan kamu." Tidak lama kemudian, dia hanya menyisakan 3 wanita. Wanita yang tidak terpilih langsung kecewa. Nona Arya sangat lapang dada, lalu tidak akan melakukan hal yang melecehkan. Semua wanita mundur. Arya langsung menyuruh beberapa wanita itu duduk, kemudian tersenyum. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Ayo mulai." 3 wanita itu pun tercengang. Si Putih mendadak mendorong Arya, lalu mengayunkan cakarnya. Arya berkata, "Cucuku akan baik-baik saja." Si Putih masih sedikit khawatir. Arya pun mengeluarkan 1 batang lollipop kepada si Putih. Mata si Putih langsung berbinar, seketika langsung melupakan masalah cucu. Setelah istirahat 3 hari, luka Sander sudah membaik. Sekarang dia sudah bisa turun dari ranjang. Sander berjalan ke pinggir ranjang, lalu melihat ada taman besar di bawah. Sander menghirup napas dalam-dalam, dia sudah lama tidak menghirup udara segar ini. Pada saat itu, Grace berjalan masuk,
dia berjalan ke belakang Sander dan berkata, "Aku sudah menyelidiki Tiada Batas Club. Sekarang total ada 10 Tiada Batas Club di kota Baiyun. Lalu penanggung jawab dari 10 toko ini tidak ada yang mengenal Master Tiada Batas." Mendengar perkataan ini, Sander mengerutkan keningnya. Apakah Arya menipu dirinya? Mustahil. Sander bertanya, "Pusat Tiada Batas Club di mana?" Grace menjawab, "Di kota Yanjing." Kota Yanjing. Sander mengerutkan keningnya, "Jauh." Grace menganggukkan kepalanya, "Lia, sangat jauh." Setelah itu, Grace diam sejenak barulah berkata, "Tiada Batas Club bukan tempat biasa. Sekarang kami memiliki sedikit hubungan bisnis dengan mereka, barulah bisa mendapatkan sedikit informasi, tapi jika sampai di kota Yanjing, kami tidak bisa bantu apapun." Sander menganggukkan kepalanya, "Terima kasih Nona Grachel." Grace menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, aku tidak bisa membantu apapun." Sander diam saja. Master Tiada Batas. Apakah setelah sampai di Bima Sakti, dia mengganti nama? Jika mengganti nama, maka... Sander menghela napas, kalau begitu hanya bisa satu langkah demi satu langkah. Grace mendadak berkata, "Kakekku ingin berjumpa denganmu." Sander memandang ke arah Grace dan berkata dengan kaget, "Kakekmu?" Grace menganggukkan kepalanya, "Lia, kamu mau berjumpa dengan kakekku?" Sander juga sedikit penasaran, kenapa dia ingin berjumpa denganku. Grace sedikit bimbang dan berkata, "Dia ingin berterima kasih padamu." Sander berpikir sejenak dan berkata, "Suruh dia datang mencariku saja." Grace pun terdiam. Sander merasa salah bicara dan tersenyum berkata, "Bawa aku pergi mencarinya." Grace menatap Sander sekilas dan berkata, "Baik." Grace membawa Sander ke ruang lobi. Kurnia sudah menunggunya di sana. Kurnia melihat Sander, dia diam saja sudah memancarkan aura yang menakutkan. Grace sedikit panik. Sander juga menatap Kurnia dan diam tak berkata. Meskipun aura Pak Tua ini sangat kuat, bagi Sander bukanlah apa-apa. Kurnia pun kaget saat melihat Sander berani bertatapan mata dengannya. Dia pun menoleh ke arah Grace dan berkata, "Kamu keluar dulu." Grace langsung menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kurnia sedikit tak berdaya dan berkata, "Memang aku akan melukainya." Grace berkata dengan tenang, "Kakek, ada apa, cepat katakan saja." Kurnia menghela napas dan berkata, "Anak wanita yang sudah dewasa pasti akan membantu orang luar." Mendengar perkataan ini, muka Grace sedikit memerah. Dia menoleh ke arah Sander dan diam tak berkata. Kurnia memandang ke arah Sander dan berkata, "Nak, terima kasih sudah menyelamatkan cucuku." Setelah itu, dia menoleh ke senior berjubah hitam yang berjalan ke depan Sander, lalu memberikan selembar kartu padanya. Kurnia berkata, "Hadiah kecil saja, berharap kamu bisa menerimanya." Sander melihat kartu itu sekilas dan berkata, "Apa ini?" Kurnia memandang Sander dan berkata, 5 juta koin Lowata. 5 juta. Sander langsung kaget, dia sudah cukup lama di sini dan mulai memiliki pemikiran mengenai jumlah uang di sini. 5 juta. Nominal yang besar. Sander tidak menerima kartu itu, dia memandang Kurnia dan berkata, "Pak, aku menyelamatkan Nona Grace, karena dia adalah temanku. Meskipun Nona Grace tidak menganggapku sebagai temani, aku tetap menganggapnya sebagai temanku. Jadi, kamu tidak perlu menggunakan uang untuk berterima kasih padaku." Grace langsung memelototi Sander lalu berkata dengan suara kecil,
Siapa bilang aku tidak menganggapmu sebagai teman, pacar dan teman saja tidak bisa membedakan. Courtney memandang Grace, lalu memandang ke arah Xander, teman. Xander menganggukkan kepalanya. Courtney lanjut bertanya, hanya teman. Xander diam sejenak dan berkata, Pak, aku menganggapnya sebagai pacar, apa ada masalah? Grace langsung berdiri diam di tempat. Courtney menatap Xander dan diam tak berkata. Bersambung. Bab 395 Kamu jahat sekali. Melihat perubahan ekspresi wajah Grace dan Courtney, Xander pun mengerutkan keningnya. Apakah kata teman wanita memiliki arti lain? Bukannya Yunita bilang tidak ada arti lain. Pada saat itu juga, Courtney yang di samping menggelengkan kepalanya. Sudahlah, semua ini adalah urusan kalian selesaikan sendiri saja. Setelah itu, dia melambaikan tangan, senior berjubah hitam yang berada di depan Xander pun mundur. Courtney memandang Xander dan tersenyum berkata, terima kasih banyak sudah menyelamatkan Grace. Xander menganggukkan kepalanya dan berkata, sama-sama. Jika tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Courtney tersenyum dan berkata, silakan. Xander menganggukkan kepalanya lalu berbalik badan pergi. Grace mengikutinya. Di dalam ruangan, Courtney melihat Xander yang berjalan menjauh lalu berkata, bagaimana menurutmu? Senior berjubah hitam melihat Xander yang sudah berjalan keluar lalu berkata, pemberani, aura sangat berbeda, pasti bukan orang biasa. Courtney tersenyum tipis dan berkata, orang yang bisa menggunakan sebuah ranting menembus leher orang, memang bisa disebut orang biasa. Senior berjubah hitam itu diam saja, ekspresi wajah sangat serius. Satu ranting menembus leher, memang bukan orang biasa yang bisa melakukannya, ada kemungkinan adalah seorang ahli bela diri. Courtney menggelengkan kepala dan tersenyum berkata, lihat perkembangan mereka saja. Senior berjubah hitam ragu-ragu dan berkata, apa perlu memeriksa latar belakang orang ini? Courtney berpikir sejenak dan menggelengkan kepala berkata, tidak perlu. Senior berjubah hitam memandang Courtney, lalu Courtney berkata, dia tidak ada niat jahat padanya. Senior berjubah hitam menganggukkan kepala dan tidak berkata apapun. Setelah berjalan keluar, Grace menatap Xander yang berdiri di samping dengan tatapan penasaran. Pria biasanya akan panik saat berjumpa dengan kakeknya, tetapi pria yang ada di depannya sama sekali tidak takut, sebaliknya malah begitu pemberani, auranya tidak kalah dari kakeknya. Dia sebenarnya orang seperti apa? Grace sangat penasaran. Seolah teringat sesuatu, Grace mendadak bertanya, kenapa kamu menolak uang dari kakekku? Xander tersenyum dan berkata, aku menyelamatkanmu bukan demi uang. Grace bertanya secara refleks, jadi, demi apa? Xander berkata, aku menganggapmu sebagai temanku. Grace memandang Xander dan berkata, teman. Xander menganggukkan kepala dan berkata, aku merasa hubunganmu sangat baik dengan Nona Yunita. Grace memandang Xander dan diam tak berkata. Xander menoleh ke arah Grace, lalu mengelus pipinya dan tersenyum berkata, apa ada barang di wajahku? Grace menggelengkan kepalanya. Xander tersenyum, di saat dia ingin berbicara. Seorang wanita berjalan dari kejauhan. Wanita ini terlihat berusia 30-an tahun, memakai gaun panjang berwarna merah. Meskipun sudah berusia 30-an tahun, wajahnya terlihat seperti berusia 20-an tahun. Grace langsung mengerutkan keningnya saat melihat wanita ini.
Wanita itu berjalan ke depan Grace dan Sander. Dia melihat Sander lalu berkata, "Kamu pacarnya Grace, ya?" Sander menganggukkan kepalanya. "Siapa kamu?" Grace melirik Sander sekilas dan diam tak berkata. Wanita itu memandang Sander dan bertanya, "Kerja di mana?" Sander mengerutkan keningnya, karena wanita ini seperti menginterogasinya. Grace mendadak berkata dengan nada yang dingin, "Monica Lee, dia kerja di mana, ada hubungan apa denganmu?" Wanita bernama Monica Lee ini tidak memedulikan Grace, melainkan menatap Sander dengan senyuman tipis. "Mengejar benda yang bukan milikmu, bisa mencelakaimu." Sander melihat Monica Lee dan diam tak berkata. Monica Lee menatap ke arah Grace dan berkata, "Grace, aku harus mengingatkanmu, jika kamu bersama dengan pria lain, Brian Wang pasti tidak senang." Ekspresi wajah Grace langsung murung. "Aku bersama dengan siapa? Memang ada hubungan apa dengannya?" Monica Lee tersenyum. Dia menoleh ke arah Sander dan berkata, "Grace, tampan tidak ada gunanya. Menjadi manusia haruslah memiliki latar belakang dan kekuatan, juga harus memiliki hubungan yang setara, kalau tidak pasti akan putus, seperti ibumu." Monica Lee. Grace mendadak berteriak. Dia memelototi Monica Lee, tatapan matanya bagaikan menembak api. "Kalau kamu masih berani mengungkit ibuku." Monica Lee tersenyum tipis dan berkata, "Kenapa? Kamu mau memukulku? Sekarang aku adalah ibumu, meskipun hanya ibu tiri. Kamu coba saja memukulku, besok kamu akan menjadi berita terpanas di seluruh kota. Kamu percaya tidak?" Suara langsung berhenti, karena ada satu tangan yang mencekik lehernya Monica Lee. Grace memandang ke arah Sander dengan muka kaget. Monica Lee juga kaget. Sander hanya mengeluarkan sedikit tenaganya. Monica Lee langsung membelalakkan matanya, lalu kaget setengah mati. Sander menoleh ke arah Monica dan berkata, "Minta maaf, aku baru akan melepaskanmu." Monica langsung mengamuk, lalu Sander mengeluarkan sedikit tenaganya. Kratak, terdengar suara tulang patah. Mata Monica Lee pun mengedipkan mata. Dalam ambang kematian, dia sudah tidak bisa berpikir panjang. Dia langsung menganggukkan kepalanya. Sander pun melepaskan tangan kanannya. Monica Lee langsung duduk lemas di lantai. Sander menatap Monica Lee dan berkata, "Minta maaf." Monica Lee langsung berteriak, "Pengawal! Pengawal!" Sander mendadak menarik rambutnya Monica Lee, lalu membenturkannya ke tanah. Lantai langsung berlumuran darah. Orang yang datang langsung tercengang melihat semua ini. Grace terdiam di tempat. Kurnia yang datang juga tercengang melihat semua ini. Sander melihat Monica Lee yang menjerit kesakitan, lalu berkata dengan tenang, "Minta maaf, bukan merekrut nyawamu, kenapa begitu susah?" Monica Lee memelototi Sander dan berteriak, "Cepat tangkap dia." Pengawal keluarga Su langsung maju. Grace mendadak berteriak, "Siapa yang berani?" Saat mendengar perkataan ini, para pengawal tidak berani maju, serentak menoleh ke arah Kurnia yang ada di kejauhan. Kurnia melihat Sander dan diam tak berkata. Sander ingin membenturkan lebih kuat, tetapi Grace langsung menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Wanita ini berasal dari keluarga Wang, lalu keluarga Wang adalah organisasi gelap dalam kota Baiyun. Dia takut Sander akan terlibat masalah. Sander berpikir sejenak, lalu menoleh ke arah Kurnia dan berkata, "Tuan Kurnia, aku melihatmu adalah orang yang memiliki wawasan luar dan bijaksana. Kenapa harus meninggalkan orang sebodoh ini di dalam keluarga Su? Ada orang bodoh seperti ini akan membawakan bencana bagi kalian. Di tempat kami, orang seperti ini paling suka membuat masalah."
Hari ini, aku akan mengampuninya karena Nona Grace. Tapi, jika dia masih berani membalas dendam, maka jangan salahkan aku tidak berperasaan." Usai berkata, dia langsung berbalik badan pergi. Grace mengikuti dari belakang. Monica Lee masih menjerit kesakitan. Senior berjubah hitam yang ada di samping Kurnia berkata, "Tuan, tatapan mata remaja ini memiliki niat membunuh." Kurnia diam sejenak dan berkata, "Periksa latar belakangnya." Senior berjubah hitam itu menganggukkan kepala dan berbalik badan pergi. Kurnia melihat Monica Lee yang menjerit kesakitan, tatapan mata sedikit menjengkelkan. Kalau bukan faktor keluarga Wang, dia mungkin sudah membunuh wanita ini. Wanita yang bodoh. Setelah keluar dari keluarga Su, Sander memejamkan kedua matanya. Dia mulai menggerakkan hukum Guanxuan. Sayangnya energi spiritual di tempat ini benar-benar sangat sedikit. Meskipun sedikit, dengan sedikit ini juga bisa melakukan banyak hal. Pada saat ini, Grace berjalan ke samping Sander. Sander membuka kedua matanya. Grace pun sedang melihatinya dan berkata, "Kamu marah, ya?" Sander berkata, "Dia adalah ibu tirimu." Grace menganggukkan kepalanya. Ekspresi wajah sangat masam. "Ayahku mengenal dia di Tiada Batas Club." Setelah mendengar perkataan ini, Sander tercengang. Sekarang dia mengerti kenapa dirinya mengatakan Tiada Batas Club. Dia langsung mengamuk. Sander berpikir ejenak dan berkata, "Karena faktor keluarga, kamu barulah tinggal bersama Yunita di luar." Grace menganggukkan kepalanya. "Aku tidak suka di sini." Sander tersenyum dan berkata, "Kamu boleh mengantarku pulang ke apartemen." Grace memandang Sander dan berkata, "Aku juga mau pulang ke sana." Sander kaget dan berkata, "Kamu juga mau pulang ke sana?" Grace menganggukkan kepala ya. Sander diam sejenak dan berkata, "Sekarang kondisimu seharusnya sangat berbahaya, lebih baik tetap di sini." Grace berkata, "Bagaimana aku memperkerjakanmu sebagai pengawalku?" Sander tercengang dan berkata, "Pengawal?" Grace menganggukkan kepalanya. "Kamu masih mau pergi ke Tiada Batas Club, kan?" Sander menganggukkan kepalanya. Dia pasti harus pergi ke sana. Asalkan bisa memastikan Tiada Batas Club adalah milik Master Tiada Batas, maka dia bisa menemukan jejak petunjuk lain. Grace tersenyum dan berkata, "Apa kamu tahu harus membayar berapa baru bisa menjadi member VIP Tiada Batas Club?" Sander menggelengkan kepalanya. Grace menaikkan satu jarinya. 1 tahun setidaknya harus membayar 2 juta koin Lowata. Sander berkata, "Kamu seharusnya mengangkat 2 jari." Grace tersenyum dan lanjut berkata, "Lalu, itu hanya member VIP biasa. Ingin menjadi member VIP top, setidaknya harus membayar ratusan juta di sana." Ratusan juta. Sander pun terdiam. Grace tersenyum dan berkata, "Kamu menjadi pengawalku, aku gaji kamu 30.000 koin Lowata 1 bulan, bagaimana?" 30.000. Sander merenung sejenak lalu menganggukkan kepala, "Baik." Grace tersenyum. Dia langsung mengeluarkan 30 juta koin Lowata kepada Sander. "Aku akan membayar gaji 1 bulan di depan." Sander tercengang sebentar, lalu menerima uang dan berkata, "Baik." Grace tersenyum berkata, "Kamu sudah menerima uangnya, jangan menyesal loh." Sander menganggukkan kepalanya, "Tidak akan menyesal." Grace tersenyum dan berkata, "Ayo." Setelah itu, dia mengemudi mobil membawa Sander kembali ke apartemen. Di apartemen, baru membuka pintu, Sander langsung melihat Yunita. Sekarang Yunita hanya memakai baju tidur tipis, lalu tidak memakai pakaian dalam.
Mereka bertiga pun terdiam. Yunita langsung menjerit dan kembali ke kamarnya. Sander juga merasa canggung. Grace menoleh ke arah Sander dan berkata, "Kamu ada lihat apa tadi?" Sander merenung sejenak dan berkata, "Tidak lihat apa-apa." Dia juga tidak bodoh. Grace hanya melirik Sander sekilas dan diam tak berkata. Pada saat ini, Yunita berjalan keluar dengan baju tidur yang menutupi seluruh tubuhnya. Muka Yunita memerah, "Kenapa kalian tiba-tiba pulang?" Sander tersenyum dan berkata, "Tidak terbiasa menetap di sana." Yunita berkata, "Kalian sudah makan?" Sander menggelengkan kepalanya. Yunita langsung berkata, "Aku masak makanan untuk kalian." Setelah itu, Yunita langsung lari ke arah dapur. 1 jam kemudian, mereka bertiga duduk di meja makan. Yunita melihat Sander dan berkata dengan kaget, menjadi pengawal. Sander menganggukkan kepalanya, "Iya. Setelah mendapatkan uang, aku akan pergi ke Tiada Batas Club. Jika tidak menemukan orang yang aku cari, aku hanya bisa pergi ke kota Yanjing." Pergi ke kota Yanjing. Mendengar perkataan ini, Grace dan Yunita pun terdiam. Yunita mendadak tersenyum dan berkata, "Boleh. Bulan ini aku sudah lulus. Sampai saat itu, aku juga mau pergi ke kota Yanjing. Kita bisa sama-sama ke sana." Sander tersenyum dan berkata, "Baik." Grace tersenyum dan berkata, "Aku juga mau ikut." Sander menoleh ke arah Grace, lalu Grace pun tersenyum dan berkata, "Lelang kali ini, kebetulan tanahnya berada di kota Yanjing. Perusahaan Su ingin masuk ke kota Yanjing. Jadi, setelah persiapan sudah matang, aku akan pergi ke sana." Sander tersenyum dan berkata, "Baik, kita bisa saling menjaga di sana." Grace tersenyum dan berkata, "Lia." Yunita mendadak berkata, "Jika kamu pergi ke Tiada Batas Club, bukannya harus mencari adik cantik?" Sander tercengang, "Adik cantik?" Yunita menganggukkan kepala dan berkata, "Lia, kamu harus mengeluarkan uang barulah bisa menjadi member VIP." Sander merenung sejenak. Di saat ingin berbicara, dia mendadak menyadari dua wanita ini terus melirik ke arahnya. Sander pun tersenyum, "Hah." Yunita melirik Sander sekilas dan berkata, "Dengar-dengar wanita di sana cantik-cantik, lalu sangat terbuka dan pandai menggoda pria." Sander tersenyum dan berkata, "Memang lebih cantik dari kalian." Mendengar perkataan ini, dua wanita itu pun terdiam. Sander memakan 1 sendok nasi, lalu berkata, "Kalau tidak secantik kalian, tidak mungkin bisa menggodaku." Dua wanita itu langsung tersenyum lebar. Yunita mengedipkan mata dan berkata, "Bagaimana kalau lebih cantik dari kami?" Sander meletakkan sendoknya dan berkata dengan serius, "Kalau begitu aku tidak akan membantah, membiarkan mereka menggodaku." Yunita pun terdiam. Kemudian memelototi Sander dan berkata, "Kamu benar-benar jahat." Grace menggelengkan kepala sambil tersenyum. Bersambung.